Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali pikiran kita manusia ini lebih cenderung memikirkan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang negatif. Nah, sehingga akhirnya apa? Kalau pikirannya sudah negatif, hidupnya, hatinya akan dikuasai yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan pada akhirnya stres. Hidupnya tertekan. Karena itu, perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang baik. Kalau ini senantiasa yang kita pikirkan, kita akan jauh dari stres. Kita akan jauh dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kenapa? Karena pikiran kita positif. Pikiran kita nggak negatif. Jadi semua bermula dari pikiran. Kadang-kadang sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu perkara kecil. Tetapi pikiran kita membesar-besarkan itu. Dan itulah pada akhirnya timbul kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kalau kita mau memandang secara proporsional saja, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu pasti tidak melebihi kekuatan kita. Karena firman Tuhan sudah menyatakan itu. Kalau Tuhan izinkan pencobaan, tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi seringkali kita membesar-besarkan. Ya, kadang-kadang kalau kita main-main ya pakai lilin pada waktu mati lampu itu kan benda kecil. Kita dekatkan kepada cahaya lilin, nanti bayangan yang terpantul di tembok itu besar dan seakan-akan menakutkan. Nah, kita disadari atau tidak, itu memandangnya itu bayangan hitam yang besar itu. Karena pikiran kita negatif, maka ucapan kita, tindakan kita akan menjadi negatif juga. Apa yang kita kerjakan penuh dengan ketidakpastian, kecemasan, kekhawatiran. Mari belajar untuk memikirkan yang baik. Sekalipun keadaan sedang kurang baik, tetap belajar positive thinking, berpikir secara benar. Jangan dilingkupi ketakutan, kekhawatiran. Ingatlah bahwa Tuhan memelihara akan hidup kita. Tuhan peduli akan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, dalam masalah sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, dalam himpitan masalah besar sekalipun, ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita.
Karena itu, jangan khawatir. Belajar untuk berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, dan yang positif semua tadi. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau pikiran kita sudah positif, pikiran kita sudah benar, pikiran kita bersandar kepada firman dan bukan pada apa yang kita lihat, bukan kejadian yang menakutkan itu yang menjadi fokus kita. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada firman-Nya. Dalam keadaan apapun, ketika kita memandang Tuhan, kita sesungguhnya akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Karena tidak ada perkara yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Jadi, kalau sesuatu yang kurang baik terjadi, belajar memakai sudut pandangnya Tuhan. Beradalah di posisinya Tuhan. Jangan berseberangan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa itu tidak melebihi kekuatanmu, nah kita imani itu. Ya Tuhan, aku percaya. Harusnya demikian. Jangan sebaliknya. Wah, ini terlalu besar. Jangan-jangan. Nah, pikiran-pikiran negatif yang jangan-jangan dan jangan-jangan itu justru yang akhirnya membuat kita semakin bermasalah. Penuh ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, kecemasan. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau pikiran sudah negatif, mudah sekali untuk iblis mempengaruhi hidup kita. Iblis mengendalikan hidup kita. Ya, itu keinginan iblis. Ya, dengan kita berpikir negatif, akhirnya penuh ketakutan, kekhawatiran, sehingga hilang iman, hilang percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita berpikir secara benar, maka kita akan terus dikuatkan. Kalau kita selalu memandang Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan, mendengarkan apa kata firman-Nya, maka timbul iman, kita kuat menghadapi apapun. Bahkan keadaan buruk pun, kita tetap bisa berpikir positif. Yuk, jaga pikiranmu. Jangan biarkan dikuasai hal-hal yang negatif yang akhirnya mempengaruhi hatimu sehingga timbul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sebaliknya, kuasai dirimu. Selalu berpikir positif. Di balik yang negatif, Tuhan sanggup mengubah segala keadaan yang buruk sekalipun, yang tidak mungkin sekalipun menjadi mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari pakai sudut pandang sesuai dengan firman Tuhan. Selalu berpikir yang baik, yang positif. Karena Tuhan pasti mampu mengubah keadaan yang buruk jadi baik bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur mengingatkan kami betapa pentingnya menjaga pikiran supaya tidak berpikir negatif yang berimbas pada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dan pada akhirnya justru kami kehilangan iman. Kami tidak mau itu terjadi, Tuhan. Kami mau berpikir positif, apa yang baik, apa yang suci, apa yang benar. Sesuai dengan firman-Mu sehingga kami tidak tergoyahkan dan menghadapi apapun. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan akhirnya kami berkemenangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.